Dan siapakah yang lebih zolim daripada orang yang membuat kedustaan terhadap Allah atau yang berkata, telah diwahyukan kepada saya, padahal tidak ada diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Dan orang yang berkata, saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang zolim berada dalam tekanan sakaratul maut, sedangkan para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Quran Surat Al-An'am ayat 93. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda, dan pemirsa di studio alhamdulillah sudah hadir bersama kami Bapak Ustadz Muhammad Nur Hayyat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Farid, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat semuanya. Sehat. Semoga pemirsa di seluruh tanah air juga diberi kesehatan walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Dan pemirsa, selain Pak Ustadz Muhammad Nur Hayyat, ada juga narasumber kita. Saya panggil Ibu Maya. Assalamualaikum Ibu Maya. Ya, waalaikumsalam Mas. Ya, apa kabar Ibu Maya? Baik. Baik, terima kasih sudah hadir Tawakal. Langsung aja Bu Maya. Ibu Maya punya ada masalah kehidupan apa nih yang bisa diceritakan ke kita? Siapa tahu nanti Pak Ustadz bisa kasih jalan keluarnya. Jadi gini, saya itu punya masa lalu yang kelam nih. Saya punya pacar dulunya, itu satu kantor saya. Nah, di situ saya sama dia udah sayang. Dari kantor itu saya ngelihat dia itu orangnya baik, agamis. Kemudian saya juga ngelihat dia itu beda sama laki-laki yang lainnya. Teman kantor saya bilang kalau dia orangnya nggak baik. Tapi ya saya namanya udah sayang. Jadi saya sama mantan saya sama pacar saya ini, saya benar-benar udah sayang banget. Jadi nggak menghiraukan omongan teman-teman saya yang lain. Memang omongan teman-temannya apa tentang pacar ini? Dia orangnya tidak baik katanya Mas. Nah, terus suka ya mainin hati perempuan juga. Terus saya punya ada kayak kejadian aneh kayak gitu. Nah, kejadian aneh seperti apa nih saat sama dia? Iya, saya itu bisa ngeliat hal gaib. Terus saya juga pernah menemukan kayak kembang di rumah. Ya, saya mau tanya nih, dari sekian banyak yang Mbak Maya merasa aneh, ada nggak yang selalu selalu muncul gitu bayang-bayangan itu? Iya. Seperti apa? Jadi itu saya kayak mimpi buruk gitu, saya pengen dibunuh sama mantan pacar saya itu. Selalu mimpi seperti itu? Iya, jadi rasa ketakutan saya itu luar biasa. Itu dirasakan setelah Mbak udah berhubungan sama mantan pacar ya, maksudnya sudah tahu nih pacarnya Mbak ada mantan pacar gitu, jadi setelah tahu itu baru ada merasakan hal itu? Iya, hal-hal aneh kayak gitu. Jadi dari situ saya kayak ada firasat gitu, apa saya sepertinya ada sesuatu yang aneh, ternyata ya itu saya ngelihat kayaknya gelagat mantan pacarnya teman saya itu kayak berbuat aneh kayak gitu. Diguna-guna iya, gitu seperti maksudnya. itu. Ini Pak Ustadz, banyak nih di masyarakat yang merasa seperti itu. Tapi memang faktanya memang ada beberapa juga yang terganggu dengan aktivitas guna-guna seperti itu nih Pak Ustadz. Gimana Pak Ustadz? Pertama,
saya ingin menyampaikan kepada Ibu Maya dan seluruh pemirsa di tanah air yang dirahmati Allah, benteng kekuatan kita adalah iman. Maka jadikan keimanan ini sebagai fondasi kehidupan. Niscaya kalau dasarnya kita iman, kita tidak akan terpengaruh dengan apapun, termasuk dengan guna-guna itu. Mau dikasih bunga, mau dikasih apa. Tapi kalau kita punya keimanan yang kuat kepada Allah, Allah semua yang mengatur itu. Maka kita diminta agar terbebas, terjauhkan dari guna-guna itu. Kita disunahkan memperbanyak membaca surat Al-Mu'awwidhatain, surat Qul A'udzu Birabbil Falaq dan Qul A'udzu Birabbin Nas. Secara spesifik Qul A'udzu Birabbil Falaq itu memang surat penangkal dari segala macam sihir dan saudaranya. Ya, saya ingin bacakan biar nanti Bu Maya juga bisa mengamalkan mulai dari sekarang dan pemirsa juga bisa mempraktekkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Doa itu selain dari Al-Quran juga meminta kita perlindungan kepada Allah dari orang-orang yang selalu mengirimkan sihir. Ditambah nanti diakhiri dengan doa ayat kursi. Ya, ayat kursi saya kira pemirsa juga sudah hafal, tapi biar lebih mantap ya. Ibu Maya juga biar ingat kembali, dibaca sehabis sholat ayat kursi. Berapa banyak? Sebanyak-banyaknya yang bisa. Minimal sekali sehabis sholat sekali. Setiap habis sholat ya? Setiap habis sholat. Ya. Wa ilahukum ilahu wahidu la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وهو العلي العظيم. Sadaqallahul Azim. Habis dibaca, insya Allah upaya apapun dengan dasar keimanan kita kepada Allah, Mas Farid, tidak akan bisa. Karena setelah itu kita berdoa, ya Allah jagalah diri kami, keluarga kami, anak kami, istri kami, suami kami, dan seluruh anggota keluarga kami dari segala macam fitnah, dari segala macam ujian, dari segala macam sihir, dari segala macam niat orang-orang yang berbuat jahat kepada kami. Diakhiri dengan Al-Fatihah. Insya Allah ini adalah doa terbaik. Tidak usah nyari dukun lagi. Kembali kepada Al-Quran, mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Insya Allah itu tameng terbaik. Jadi tidak usah khawatir lagi. Kalau saya dengar sampai sekarang upaya guna-guna itu masih berjalan. Amalkan itu Mbak Maya dan pemirsa yang dirahmati Allah. Insya Allah dengan wirid-wirid yang kita baca secara rutin, kita akan terjaga biiznillah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Mbak Maya pernah nanya nggak ke pacarnya gitu kalau merasa diguna-guna sama mantannya? Sudah, cuman dia bilang itu perasaan kamu aja. Terus dia malah belain perempuan itu daripada saya. Terus ketika tahu responnya ternyata masih komunikasi, masih menghubungi mantan tuh gimana ya perasaannya? Ya saya sih kecewa ya, tapi ya saya setelah itu saya telepon dia, tidak ada kabarnya. Lalu saya ikutin dia ke kosannya. Saya benar-benar ngerasa gimana ya, kecewa banget saya ngelihat mereka itu berduaan ya sampai berhubungan badan kayak gitu. Ih, kok dia nggak diangkat-angkat sih soal Dini? Hebat deh. Aldi, kamu ngapain ini? Tega kamu Aldi. Kamu apa? Ini apa-apaan sih? Kamu yang ngaca dong, nggak punya harga diri banget sih. Aku yang kamu yang bertanggung jawab. Dasar kamu.
Iya, apaan sih kamu nih pergi? Udah cukup. Ali, kamu pilih aku apa dia yang pergi? Pasti pilih kamu lah. Tuh, lu dengar kan? Dasar kamu ih. Mai, mulai sekarang kita putus. Aku minta kamu pergi dari sini. Itu mau kamu Aldi. Pergi! Pak Ustadz, dalam Islam sendiri batasan berpacaran itu seperti apa nih Pak Ustadz? Mungkin banyak yang belum tahu. Ini dari awalnya ada bahasa pacaran. Ini dalam Islam tidak ada bahasa pacaran. Islam itu hanya mengatur 2 tahap dalam hubungan seorang keluarga. Dalam hubungan orang yang mau berkeluarga itu hanya ada 2 fase atau 2 tahap. Tahap pertama namanya khitbah. Disitulah ada proses ta'aruf. Ya, memang di era modern ini dibedakan. Sebelum khitbah ada ta'aruf dulu. Nah, ta'aruf ini sebenarnya bahasa Arab yang artinya saling mengenal. Kalau bahasa anak mudanya ya pacaran. Jadi yang bilang ta'aruf itu ya pacaran itu. Nah, Islam bagaimana? Islam mengatur khitbah. Ta'arufnya bagaimana? Ta'arufnya terjadi antar keluarga yang mau menikahkan. Misalnya calon mertua berhubungan sama calon mertua. Saya punya anak begini, begitu, begini. Anak saya begini, begitu. Harus atas dasar kejujuran. Setelah itu baru mana wajahnya, kan kita tidak bisa melihat sempurna apa tidak, sehat apa tidak, ini wajahnya. Cukup sampai di situ Islam mengatur. Nah, tapi sekarang ta'arufnya anak-anak gaul itu adalah setelah mereka mungkin saling chatting di Facebook, di